Oke, pernah nggak sih Anda merasa, udah kerja keras nih, tapi kok ya kebebasan finansial rasanya masih jauh banget, mungkin puluhan tahun lagi. Nah, sumber kita hari ini dari kutipan buku The Millionaire Fast Lane. Ini isinya lumayan menantang pemikiran umum soal cara jadi kaya. Penulisnya ini ngaku udah nemuin semacam jalan pintas gitu ya, dari hidup pas-pasan, terus bisa pensiun di umur 37. Jadi misi kita sekarang ya, kita coba bongkar deh inti pendekatannya yang ya bisa dibilang cukup provokatif ini. Jadi gagasan utamanya itu ada kontras yang tajam banget antara yang dia sebut slow lane, jalur lambat yang biasa kita dengar lah ya, sama fast lane, jalur cepat versinya dia. Menurut sumber ini nih, masalah mendasarnya apa sih sebenarnya dengan jalur lambat yang konvensional itu? Iya, jadi penulis ini ngelihat persamaan slow lane yang rumusnya kira-kira kekayaan sama dengan pekerjaan plus investasi pasar. Itu kayak, ya semacam jebakan gitu. Jebakan ya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena kita itu nuker aset paling berharga kita, yaitu waktu. Dan juga kontrol kita. Cuma demi harapan yang seringkali agak samar ya soal kekayaan di masa tua nanti. Dan seringnya, ya itu tadi, kekayaan baru datang pas energi kita udah nggak seprima dulu, kesehatan mungkin udah menurun, Iya ya. terus pekerjaan itu kan membatasi penghasilan. Kenapa? Karena nilai kita diukur per jam kerja biasanya, bukan dari nilai nyata yang sebenarnya kita hasilkan. Nah, soal investasi pasar, meskipun ya bagus ada bunga majemuk, yang artinya bunga dihitung dari pokok plus akumulasi bunga sebelumnya, tapi ini butuh waktu lama banget, puluhan tahun gitu buat ngasih hasil yang signifikan. Oh gitu ya, jadi bukan cuma soal jumlahnya tapi juga kapan kita bisa nikmatin kekayaan itu ya? Oke oke. Nah, kalau slow lane ini bergantung banget sama faktor luar dan waktu yang panjang. Terus gimana fast lane ini nawarin jalan keluarnya? Kuncinya, menurut penulis ini ya, ada di kontrol sama penciptaan sistem. Fastlane itu intinya tentang membangun bisnis atau aset yang kita kontrol penuh. Jadi sistem ini bisa ngasilin pendapatan terlepas dari waktu yang kita tukarkan secara langsung. Dia pakai analogi bagus tuh, kayak ngebangun pohon uang. Pohon uang? Maksudnya gimana tuh? Ya, bisa macam-macam bentuknya. Mungkin produk yang bisa dijual berulang kali, platform online, atau lisensi, properti sewaan juga bisa. Intinya sesuatu yang terus ngasih hasil, kayak pohon berbuah gitu. Fokusnya jadi geser nih. Bukan lagi ke gaji bulanan atau return investasi di pasar saham, tapi lebih ke variabel yang bisa kita kendalikan langsung. Apa itu? Ya laba bersih sama nilai aset bisnis kita sendiri. Ngebangun pohon uang ini kedengarannya oke banget ya, tapi ini kan berarti ada perubahan pola pikir yang penting banget ya, yang ditekankan di sumber ini. Dari yang tadinya konsumen jadi produsen gitu. Tepat sekali. Ini bukan cuma soal jualan barang loh ya, tapi lebih ke perubahan fundamental. Dari yang tadinya pasif, ya nerima aja apa kata pasar, gaji segitu, return investasi standar, jadi aktif. Aktif menciptakan nilai dan sistem yang alirannya bisa kita kontrol. Penekanan itu kuat banget di prosesnya. Proses membangun sistem ini, bukan ngandelin kejadian untung sesaat. Kayak dapat bonus gede tiba-tiba, atau ya amit-amit, menang lotre gitu. Haha, iya iya. Kontrol jadi penting banget. Kita yang pegang setir, jangan cuma jadi penumpang di rencana orang lain. Gitu sih intinya. Nah, ngomongin soal bangun sistem ini, sumbernya kan juga nyinggung soal pentingnya fokus ya. Istilahnya kayak monogami bisnis gitu. Betul, betul. Penulis ini berargumen kalau kita nyebar perhatian ke banyak usaha atau banyak ide sekaligus, itu malah bikin lambat. Malah nggak ada yang jadi. Oh, jadi malah kontraproduktif ya? Iya, bisa jadi. Makanya dia nyaraninnya fokus total. Semacam, ya itu tadi, monogami lah ya. Ke satu sistem bisnis fastlane dulu, sampai itu benar-benar jalan, ngasilin, stabil. Ini butuh disiplin, dedikasi pastinya. Buat bangun sesuatu yang signifikan, daripada nyoba banyak hal tapi setengah-setengah semua. Oke, jadi apa ya artinya ini semua buat Anda nih yang lagi dengerin? Perspektif ini jelas banget ya. Nantang cara kita mikir soal kerja, investasi, sama waktu buat capai kebebasan finansial. Ini bikin janji kayak instan ya, perlu digarisbawahi. Tapi lebih ketawaran sebuah proses yang beda. Yang katanya sih bisa lebih cepat kalau kita jalaninnya dengan kontrol, fokus, dan pola pikir produsen tadi. Ya intinya gitu. Sumber ini mengkritik jalur tradisional itu lambat, nggak pasti, dan seringnya mengorbankan masa-masa produktif kita. Alternatifnya, ya fast lane itu. Sebuah strategi buat ngebangun sistem bisnis yang terkontrol,
bisa diukur, dan bisa diskalakan juga. Ini nuntut kita jadi pencipta nilai, nggak cuma konsumen, dan fokusnya ke membangun proses jangka panjang yang solid. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran buat Anda renungkan setelah kita ngobrolin perspektif Fastlane ini. Ada nggak sih satu aja asumsi dari jalur konvensional kayak secara perlahan, entah itu soal keamanan kerja jangka panjang, atau mungkin keharusan investasi pasif puluhan tahun, yang sekarang mungkin mulai Anda pertanyakan lagi dalam pendekatan Anda sendiri menuju kebebasan? Coba direnungkan ya.